Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik, sehat? Sekarang, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Valen. Ada, Pak. Yoga. Ada, Pak. Nah, kemudian Bapak akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. M-nya yang pertama apa? Memakai masker. Jarak, lagi satu apa? Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, nah, untuk doanya silakan dipimpin oleh ketua kelas. Teman, sebelum pembelajaran dimulai. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak minta Bu Wanita untuk memimpin temannya tepuk PPK dan salam PPK. Kemudian anak-anak, sebelum Bapak lanjut ke pembelajaran, Bapak ada yang Bapak tanyakan dulu. Ya, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang wawancara, yaitu wawancara tentang manfaat energi listrik. Ya, terus bagaimana, penting nggak menurut kalian melakukan wawancara tersebut? Penting. Nah, penting. Kemudian apa yang kalian dapat setelah kalian melakukan wawancara? Mendapatkan informasi. Ya, betul sekali, mendapatkan informasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama yaitu kalian nanti dapat mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan orang di sekitar sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, kalian nanti dapat menyatakan hak sebagai warga masyarakat terhadap sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sekarang Bapak memberikan sebuah video kepada kalian. Silahkan kalian amati, kemudian analisis apa saja nanti yang ada di video. Ya anak-anak. Anak laki-laki sedang berjalan ke hutan tersebut menanam biji tanaman di hutan yang besar. Setelah bertahun-tahun lamanya, pepohonan tumbuh menjadi hutan yang rindang. Nah, dari video tersebut anak-anak, apa yang kalian lihat? Penebangan pohon. Adakah perilaku yang patut ditiru atau tidak? Perilaku yang patut ditiru apa? Melakukan Reboisasi. Kemudian yang tidak patut ditiru apa? Penebang pohon. Penebangan pohon. Gambar apa ini anak-anak? Penebangan. Tebang pohon. Ya, ini adalah salah satu perbuatan yang tidak patut ditiru, yaitu menebang pohon secara liar. Kemudian akibatnya apa?
Jadi bencana banjir. Seperti di video tadi, akibatnya adalah terjadi banjir. Yang perbuatan yang patut ditiru, yang seperti kalian katakan tadi adalah melakukan reboisasi. Kewajiban kalian, jangan hanya memanfaatkannya saja. Ya, kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya yang itu sudah termasuk sumber daya alam, yaitu seperti pepohonan tersebut sudah termasuk sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepada orang banyak dikelola. Nah, oleh sebab itu semua orang memiliki hak yang sama untuk menikmati dan memanfaatkannya. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kemudian yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama anak-anak, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ini artinya sumber daya alam ini dapat dikembangkan lagi. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini artinya anak-anak, sumber daya alam ini keberadaannya akan langsung habis usai digunakan. Siapa yang bisa memberikan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Itu bara, Pak. Minyak bumi. Gas, Pak. Iya, gas, betul sekali. Batu bara. Contoh yang kedua ini adalah tambang minyak bumi. Minyak bumi ini kalau kita gunakan sama seperti pengertian tadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tersebut, kalau kita gunakan akan cepat habis. Ya, oleh sebab itu semua orang memiliki hak yang sama untuk menikmati dan memanfaatkannya. Tetapi ingat juga akan kewajibannya. Sudah bahas tentang hak dan kewajiban. Sekarang Bapak mau tanya dulu, apa itu hak? Nah, hak itu adalah segala hal yang harus kita dapatkan atau harus kita peroleh. Nah, setiap orang anak-anak berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam anak-anak ada dua. Yang pertama, bisa kita manfaatkan secara langsung. Kemudian yang kedua, bisa kita manfaatkan secara tidak langsung. Kursi kalian sudah memanfaatkannya secara tidak langsung. Ya. Kemudian ini gambar apa, Nana? Matahari. Memanfaatkan matahari ini, kita bisa memanfaatkannya secara langsung. Kemudian, selain hak tentu saja ada kewajiban. Apa itu kewajiban, anak-anak? Hal yang harus kita lakukan. Ya, hal yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Betul sekali jawaban dari Yoga. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, seperti ini di gambar ini anak-anak. Ini sudah contoh tentang kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, yaitu melakukan reboisasi. Kemudian ini adalah contoh yang kedua, adalah menjaga kebersihan. Ya, sudahkah kalian menjaga kebersihan anak-anak? Sudah. Sebelum Bapak memberikan tugas, apakah ada hal yang ditanyakan anak-anak? Ya, berarti Bapak sekarang, kalau tidak, Bapak sekarang akan memberikan tugas berupa LKPD kepada kalian, yaitu yang pertama adalah mewawancarai orang-orang di sekitar rumah kalian. Kemudian tugas yang kedua, kalian akan melakukan atau mencari atau menganalisis
perilaku orang di sekitar kalian, apakah bertanggung jawab atau tidak dalam memanfaatkan sumber daya alam ini. Ya, anak-anak, sekarang anak silakan untuk mengerjakan tugas LKPD tersebut. Sebelum mengerjakan tugas, anak-anak boleh keluar dari room ini, nanti kita diskusinya lewat WA group saja. Ya, anak-anak silakan boleh keluar untuk mengerjakan tugas LKPD ini. Silakan anak-anak. Nah, sudah semua berarti masuk ya. Gimana anak-anak, sudah selesai? Udah, Kak. Tugas yang pertama yaitu kalian kan mewawancarai siapa saja. Ayah dan ibu. Siapa yang mau pertama kali untuk membacakan hasil? Ya, Cahaya, coba Cahaya. Saya sudah mewawancarai ibu dan ayah saya, dan jawabannya sama. Manusia akan rugi ketika lingkungan tersebut sudah rusak. Betul sekali. Ya, berikan tepuk tangan kepada Cahaya. Ya, Yuanika. Mewawancarai orang di sekitar saya. Saya sudah mewawancarai ayah, ibu, dan kakak, dan jawabannya berbeda-beda. Ayah saya menjawab, akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap sumber daya alam, maka lingkungan akan tidak terawat. Kemudian tugas yang kedua, coba Juwita. Perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam, menebang pohon dengan cara tebang pilih. Perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam, menebang pohon secara ilegal atau sembarangan. Perilaku yang bertanggung jawab, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penanaman kembali. Perilaku yang tidak bertanggung jawab, mengambil hasil hutan berlebihan. Terima kasih. Kalian sudah bisa membuat tugas. Yang pertama tugasnya adalah melakukan wawancara. Kemudian tugas yang kedua yaitu menganalisis perilaku orang di sekitar kalian, apakah bertanggung jawab atau tidak. Nah, untuk sekarang anak-anak, Bapak akan berikan kesempatan kepada kalian. Apakah ada hal-hal yang belum kalian pahami dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Yang bisa simpulan tentang kita lakukan. Tentang kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam. Tentang mewawancarai. Tentang hak dan kewajiban. Perbuatan yang tidak patut ditiru itu jangan dilakukan. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang positif, anak. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas evaluasi kepada kalian. Tugas ini ada 10 soal. Nanti Bapak akan kirimkan linknya ke WA group. Pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari, nanti kita akan menyanyikan lagu Desaku Yang Kucipta. Untuk sekarang, sebelum kita mengakhiri dalam hitungan ketiga, kalian sudah mulai menyanyikan. Ya, 1, 2, 3, mulai. Desaku yang kucipta. Kemudian Bapak selalu mengingatkan kalian untuk tetap mentaati, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tidak lupa menggunakan masker. Sekarang kita akhiri juga kegiatan hari ini dengan doa. Silakan Yuanita pimpin temannya untuk melakukan doa. Ya, terima kasih Yuanita. Untuk sekarang kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, dan Bapak akhiri dengan Parame Santi. Om Santi Santi.